Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali dalam tajuk Lampung Pos kali ini dan akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di lampos.co, Lampung Pos ID, dan Sai 100fm.id, dan masih bersama dengan Mas Widodo. Mas Widodo, kita akan bahas trending topik, kita mulai dari lampos.co. Pemirsa, trending topik yang ada di lampos.co diantaranya yang pertama, nenek penjual air panas melapor dipukul Satpam RSUD AM. Selanjutnya, Pemprov Lampung diminta tegas urus limbah medis. Berikutnya ada Kemenkumham Lampung atensi dan antisipasi kebakaran di lapas. Berikutnya ada Remblong, tronton nyaris terjun ke jurang di Tanjakan Tarahan. Dan yang terakhir ada Polda ungkap 99 kasus pencurian dengan 153 tersangka dalam sebulan. Ini menjadi sangat trending topik sekali tentang kebakaran lapas. Jadi Kemenkumham Lampung atensi dan antisipasi kebakaran di lapas, Mas Dit. Ya, itu awalnya kan dari kebakaran di LP di Tangerang ya. Kemudian dari situ diduga itu penyebabnya adalah hubungan arus pendek listrik atau korsleting ya. Sampai sekarang kita 41 korban ini, korban jiwa yang meninggal ini, mereka kita masih tunggu apakah ada warga Lampung atau enggak identifikasinya, karena memang agak sulit ya identifikasi jenazah itu. Nah, belajar dari kejadian ini, kemudian lapas di Lampung ini mulai mengevaluasi diri juga, jangan sampai kejadian yang sama terjadi menimpa di lapas Lampung. Makanya kemarin Kanwil Kemenkumham Lampung jadi memerintahkan untuk mengevaluasi lagi sistem pengamanan di LP, termasuk terutama dari bahaya kebakaran. Misalnya kalau ada kabel yang terlalu usia teknisnya sudah harus diganti ya diganti. Kemudian pemasangan alat pemadam api atau APAR ya itu. Jadi di titik-titik tertentu dipasang di situ, kemudian cek ulang masih ada nggak ini, masih berisi nggak. Kemudian ya, semua warga lapas itu diberi simulasi juga tentang bagaimana sih kalau sewaktu-waktu terjadi kebakaran, kira-kira ada simulasi seperti itu. Jadi untuk mencegah supaya kejadian di LP Tangerang ini tidak terjadi di Lampung. Memang kita peristiwa ini memang agak kita gimana prihatin semua ya, kita lihat manusia yang bagaimanapun mereka sedang menjalani hukuman walaupun statusnya ada yang tahanan, ada yang napi, tapi tetap mereka adalah manusia. Mereka barangkali saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita. Kita nggak tahu siapa mereka. Ya jelas dengan kejadian ini memiriskan sekali ya. Oke, jadi makanya dari Kemenkumham Lampung sendiri mengantisipasi gitu ya untuk kejadian hal ini. Mas Mit, kita beralih ke lampungpos.id, pemirsa Metro TV Lampung. Dari berita pilihan yang ada di lampungpos.id diantaranya antisipasi lonjakan limbah medis, yang selanjutnya waspada kebakaran LP di Lampung. Berikutnya maksimalkan PTM bentuk karakter siswa. Berikutnya ada Pemprov data penerima BLT PKL dan warung makan, dan yang terakhir endemi bisa dicapai dengan vaksinasi. Oke Mas Wid, ini beberapa pilihan yang ada di lampungpos.id. Ya, antisipasi lonjakan limbah medis. Jadi di Lampung ini kan produksi limbah medis kita ini termasuk cukup tinggi ya. Jadi kalau untuk limbah medis COVID-19 dan non-COVID itu sekitar 200-an ton. Itu terhitung sejak Januari sampai Juni ya. Sementara khusus untuk limbah medis COVID-19 itu mencapai 104 ton. Itu belum termasuk, kita nggak tahu yang isoman itu kadang dibiarkan bertebaran limbah dari pasien isolasi mandiri. Jumlah 104 ton ini tentu bukan jumlah yang kecil. Oke, ini sangat besar di jumlah ini. Dan ini limbah infeksius, limbah
B3, bahan beracun dan berbahaya. Dan yang jadi persoalan lagi, kita nggak punya, di Lampung ini nggak punya alat pengolahan limbah. Ada juga limbah insinerator, tapi dalam kondisi rusak. Selain rusak apa? Selain rusak, operasional insinerator ini juga sudah dihentikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena ada di wilayah yang padat permukiman, jadi bisa berbahaya begitu. Makanya semua ini sedang berpikir seperti apa sih solusinya. Ada yang apakah insinerator itu misalnya digeser karena peralatan ini kan mahal, biaya operasional juga mahal, digeser ke TPA regional yang akan dibangun di Lampung Selatan, atau tetap menggunakan jasa transporter, jasa pembuangan limbah, pengiriman limbah ini, atau seperti apa nanti bentuknya, apakah tetapi kalaupun nanti, karena ini juga kan mengandung, selain dia ini bahan beracun dan berbahaya, ini ada juga unsur ekonominya di sini. Siapa tahu ada investor yang tergerak untuk menanamkan modalnya di dalam pengolahan sampah ini. Oke, mudah-mudahan dengan antisipasi ini seperti itu, Mas Wid, bisa ketemu solusinya seperti apa. Oke, kita beralih ke sai100fm.id, Mas Wid, pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id, diantaranya ada Agnes Mo dinobatkan sebagai Duta Bela Negara oleh Kemenhan. Selanjutnya, Rich Brian dan Nicky ikut isi album original soundtrack film Shang-Chi. Selanjutnya ada film Don't Look Up yang dibintangi Ariana Grande, Kid Cudi, Tim T, Calmette lepas trailer pertama. Yang berikutnya ada dokumenter Justin Bieber Our World akan tayang di Amazon Prime. Dan yang terakhir ada Yu Jong, tulis surat umumkan dirinya keluar dari album. Nah, ini yang cukup menarik, penyanyi Indonesia yang sudah go internasional, Agnes Monica atau Agnes Mo. Ya, mantan penyanyi cilik ya. Memang dia fenomenal ya. Kemudian dia banyak karya-karya internasional dia. Dia banyak tampil di tingkat dunia, katakanlah begitu ya. Tapi ada yang unik juga bahwa ketika dia menampilkan karya-karya itu di pentas dunia, dia tetap menyelipkan ciri khas budaya-budaya asli Indonesia ke dalam setiap karyanya itu. Misalnya pakai apa, dancer pakai kebaya, terus pakai ini. Dan yang ada selipan simbol-simbol budaya Indonesia selalu ada di situ. Makanya dari prestasi dia ini, dari keberhasilan dia ini, Kementerian Pertahanan memberikan dia sebetulnya sebagai duta bela negara. Jadi dia mendapat PIN langsung dari Kementerian Pertahanan. Dan ini prestasi ini sebetulnya patut ditiru oleh anak bangsa yang lain, bukan hanya di bidang musik, bukan hanya di bidang apa, tapi semua bidang. Artinya semua bidang itu terbuka luas untuk bagi seluruh anak bangsa ini untuk berprestasi. Oke, dan bangga juga dari kita menunjukkan diri kita di dunia, bahwa kita Indonesia. Oke, Mas Wid, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca harian umum Lampung Pos. Kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID, serta kunjungi juga untuk update informasi entertainment dan juga dengarkan streaming di sai100fm.id. Saya Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan air mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.